Betul sekali, Sasa. Dan kini kita ke informasi dari dalam negeri. Pegawai negeri sipil semi kenaikan gaji di tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto perihal nasib gaji aparatur sipil negara termasuk PNS saat mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat lalu. Pada pidato tersebut, Presiden Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada tahun 2026. Di antaranya bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026. Perlu diketahui total belanja direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun. Penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp3,147 triliun, sehingga defisit APBN mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik bruto. Iya, Sasana, ini memang sepertinya ada kabar yang bikin banyak PNS harap-harap cemas atau bahkan mungkin berharap ya di tahun 2026 mereka ini harapannya mendapatkan kenaikan gaji atau tidak. Iya, Sinta, saya juga dengar nih, soalnya pas Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RAPBN 2026 lalu, bahasan soal gaji PNS. Jadi fokusnya memang lebih ke pangan, energi, pendidikan, kesehatan, sama ekonomi kerakyatan. Betul sekali, bahkan Bu Sri Mulyani juga menegaskan begitu ya, ruang fiskal pemerintah ini memang lagi ekstra ketat ya. Apalagi kita lihat ada banyak sekali program-program prioritas dari pemerintah. Dan kalau dilihat juga ini anggaran belanja negara ini dipatok di Rp3.786 triliun, di mana penerimaannya berada di Rp3.147 triliun. Jadi defisitnya ini kalau dilihat ya saya berada di Rp638 triliun atau di 2,48% dari PDB. Nah, juga sudah bisa mengurangi ya niat-niat yang tidak benar dari seluruh jajaran ASN, terutama tentu di Kemenkeu. Sudah 10 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan gaji ASN, sekalipun memang ada beberapa formula yang menyebabkan mereka mendapatkan take home pay yang lebih tinggi dari biasanya, tapi secara umum penambahan atau kenaikan gaji itu baru terjadi sekarang ini, dan itu hanya 8%. Itu pun sebenarnya masih tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi selama 10 tahun ini. Kenaikan gaji ASN sebesar 8% ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan, sehingga terjadi reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah yang lebih kuat dan berintegritas. Harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Igmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato, memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru, pemimpin itu kawan seperjuangan. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin. Ingat, yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran, yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi, tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah,
kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik. Pejuang politik. Pendekar politik. Membela keadilan, kebenaran dan kejujuran, membela kaum yang lemah, membela kaum yang miskin, membela kaum yang tertindas. Menang dan kalah urusan belakang. Tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara akan didukung. Karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024 saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani
menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Polusi, banyak aktivitas, bikin stres. Marina Natural Nutri Serum, upgrade formula dengan lavender. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh, saya tuh nggak enak sendiri gini. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Saudara-saudara. Saudara lihat kemarin 14 Juli tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan, negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang membanggakan anak-anak kita kemarin, barisnya boleh juga. Benar nggak? Saudara lihat nggak? Saudara lihat? Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta, bisa nggak Indonesia hadir di hari nasional kami? India sudah minta, Prancis minta, sekarang Pakistan minta. Saya nggak tahu lagi negara mana. Saudara-saudara, selamat sekali lagi ke PSI. Saya tidak akan panjang lebar lagi pidato, karena tadi Mas Kaisang ini sudah ringkas. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu
APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Kita telah membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi kedaulatan kita, Danantara, daya Anagata Nusantara, daya energi Anagata masa depan Nusantara bangsa Indonesia. Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Dan Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Saudara-saudara sekalian, ya pemirsa, Makuku sudah terpasang dan pertandingan tidur malam ini dimulai. Mama tidur nyenyak, tapi bagaimana dengan si kecil? Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus. Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30%, beras naik 48%. Dan kita akan terus tegakkan. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara.
Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu PSI. Untuk partai-partai lain, waspada. Bekerja lebih keras, tidak apa-apa. Bersaing untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Akan meningkat. Bahkan terjadi disrupsi aktivitas maritim di Laut Merah sehingga terjadi penurunan aktivitas secara signifikan di terusan Suez. Tensi antara Tiongkok dan Taiwan yang melibatkan Amerika di dalam perang dagang juga mengalami eskalasi. Bahkan Amerika Serikat waktu itu 2024 menaikkan tarif impor terhadap produk-produk Tiongkok, termasuk di dalamnya electric vehicle, baterai, dan mineral kritis. Ini sekarang masih terus terjadi. Kita juga ingat tahun 2024 adalah super election year, di mana 70 negara melakukan pemilihan umum. Ini tentu menimbulkan ketidakpastian pasar, menahan investasi, dan bahkan menciptakan disrupsi rantai pasok. Dari sisi alam, El Nino terjadi di tahun 2024, dan ini menyebabkan harga pangan dunia, khususnya beras, melonjak tinggi dan mendisrupsi produksi dari beras di berbagai negara karena berbagai negara melakukan pembatasan ekspor beras. India membatasi ekspor beras, gula, dan bawang, sementara Rusia menahan ekspor gandum, minyak, bunga matahari. Ini untuk memberikan nanti karena kita sedang melaksanakan 2025 dan pada saat yang sama dengan Banggar, sebentar lagi kita akan membahas APBN 2026. Pengalaman 2024 ini tentu memberikan kita banyak sekali manfaat untuk kita bisa belajar di dalam mendesain APBN yang baik. Waktu tahun 2024 dengan berbagai disrupsi harga minyak melejit hingga di atas $90 per barel. Sementara itu biaya logistik meningkat akibat konflik dan penutupan sejumlah terusan atau kanal yang makin memperpanjang rute logistik secara global. Inflasi pangan melonjak tinggi akibat El Nino. Mungkin hari ini kita lupa, tapi waktu itu inflasi volatile food Indonesia bahkan mencapai double digit 10,3% year on year. Meskipun headline inflation-nya di 3,1, ini pun sudah di atas 3% yang biasanya kita menjaga di sekitar 2. Beras menjadi penyumbang inflasi utama. Itu situasi yang dihadapi oleh masyarakat dan perekonomian tahun 2024 pada saat yang sama kita sedang melaksanakan pemilu. Sekali lagi, APBN menjadi instrumen yang diandalkan oleh semua pihak di dalam menjaga masyarakat dan perekonomian agar tidak mengalami shock terlalu besar yang menimbulkan potensi gejolak sosial, politik, dan bahkan ekonomi. Berbagai tekanan, alhamdulillah bisa kita atasi dan perekonomian Indonesia bahkan mengalami perbaikan memasuki triwulan kedua tahun 2024. Kinerja fiskal membaik di periode yang sama. LKPP tahun 2024 yang telah diaudit dengan kinerja keuangan negara yang baik mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Tadi telah disampaikan oleh berbagai fraksi bahwa ini adalah WTP opini untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut sejak 2016. Pemerintah berterima kasih dan menghargai seluruh pimpinan dan anggota DPR RI yang telah memberikan dukungan dan juga telah bekerja secara sinergis di dalam pelaksanaan kebijakan APBN 2024. Pemerintah juga mencermati seluruh rekomendasi
yang tadi telah disampaikan oleh DPR RI dan juga yang disampaikan oleh BPK. Dan kami terus berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai langkah perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi dan juga catatan yang telah disampaikan. Kami melaporkan perkembangan langkah rekomendasi dan perbaikan itu kepada DPR dan BPK sebagai bentuk akuntabilitas. Seluruh masukan tentu sangat penting untuk menjaga agar instrumen keuangan negara APBN menjadi instrumen yang penting dan tetap sustainable untuk menjadi penopang dan pendukung pembangunan Indonesia. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR yang kami hormati, kami menghargai juga berbagai tadi saran, kritikan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Dan kami meyakini bahwa rekomendasi dari DPR kepada pemerintah bertujuan agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik atau makin baik. RUU P2 APBN bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban formal yang diatur oleh undang-undang atas pertanggungjawaban pemerintah, namun secara substansi adalah penting menjadi bentuk komitmen pemerintah di dalam membangun tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Kami berterima kasih atas persetujuan seluruh fraksi di dalam melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN 2024 ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR RI. Demikian pendapat dari pemerintah. Sekali lagi, pimpinan dan para anggota kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Saya secara personal waktu itu sudah menyampaikan tahun 2024 akhir dan juga 2025 untuk seluruh dukungan dari Badan Anggaran, dan kami berterima kasih atas seluruh dukungan itu untuk terus kita lanjutkan dalam menjaga Indonesia dan menjaga APBN secara baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, meridhoi seluruh langkah kita untuk menjadi negara yang tadi PKB menyampaikan di dalam sidang paripurna, Bapak Jazilul soalnya yang menulis, agar Indonesia mencapai baldatun toibatun warobun ghafur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih pemerintah, dalam hal ini Ibu Menteri Keuangan. Bapak Ibu sekalian, sebagai sesi terakhir sebelum penandatanganan naskah, apakah hasil rapat kerja ini dapat disetujui dan dilanjutkan